Oke guys, cek. Ah. Mantap sekali. Oke, balik lagi sama LND series dari Alpha Code Indonesia. Kalau dari Alpha Code pasti udah kenal sama yang namanya Bu Debbie Tanamal. Oke, saat ini LND series yang seri ini adalah lebih bicara tentang jangan sebut diri Anda instructional designer kalau buat sasaran training saja masih. Perkenalkan, nama saya Iskandar, tapi saya dipanggil Kang Isbot. Saya lebih senang dipanggil dengan learning enthusiast karena saya seorang pembelajar, senang belajar, especially tentang learning development. Walaupun saya bukan background-nya dari learning development, tapi saya senang sekali tentang learning. Kapan sih saya kenal sama Bu Debbie Tanamal dengan YouTube channel-nya Alpha Code Indonesia? Ketika pertama kali Bu Debbie pernah memposting di LinkedIn-nya dengan kutipan "A long life learner never graduate". Itu. Akhirnya saya minta izin untuk kutipan inspiratif tersebut untuk di-apply dalam postingan Instagram saya. Dan dari situlah saya mengenal Bu Debbie itu seorang coach, performance coach, dan founder dari Alpha Code. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk banyak berbincang berkaitan dengan learning and development. Ilmunya bejibun, bejibun banget. Saya lebih bicara Bu Debbie sebagai seorang expert, karena dia lebih secara experience lebih banyak daripada saya, dan saya sangat-sangat banyak belajar. Alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk banyak bertanya, apalagi ini tentang sasaran training. Nanti saya akan banyak bertanya dengan Bu Debbie berkaitan dengan sasaran training atau yang bisa disebut dengan training outcome. Nah, yang jadi banyak pertanyaan sih sebenarnya itu ketika seseorang melakukan training, kenapa sih perlu dibuat sasaran training? Dan apa itu sasaran training? Dan bagaimana membuat sasaran training yang punya dampak bagi si peserta training, sehingga siapapun yang bikin training itu akan di awal tuh sudah kelihatan manfaatnya. Saya pernah dengar bahwa siklusnya membuat training itu yang paling dikenali adalah satu, sasaran training. Terus metode trainingnya apa, terus cara mengukur trainingnya seperti apa. Hanya berkutat tiga aja, sasaran, metode, dan pengukurannya. Salam jumpa rekan-rekan LND dan profesional lainnya. Terima kasih Pak Isbot atas pembukaannya yang luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu, saya mungkin langsung saja ke topik ya. Kita bicara tentang sasaran training. Topik ini saya angkat karena saya melihat banyak yang kayaknya menganggap sasaran training ini hal yang ya biasa aja ya, sepele gitu ya. Padahal menurut saya ini luar biasa sekali. Selama 20 tahun biasanya saya hanya butuh sekitar 5 menit untuk melihat sasaran training suatu program itu benar-benar bagus, realistik, challenging atau tidak. Jadi penulisan sasaran training itu bisa memperlihatkan kompetensi yang membuatnya seperti apa, baik dari sisi facilitator atau content developernya. Jadi mungkin satu lagi tambahan, kenapa saya care atau kenapa sih saya concern banget sama isu sampai sasaran training itu harus dibawa-bawa lah taksonomi Bloom dan sebagainya. Dan banyak yang mengatakan taksonomi Bloom itu kan hanya untuk level pendidikan Bu, K-12. Iya, rata-rata menggunakan seperti itu, tapi saya mau cerita dulu latar belakangnya. Jadi setelah lulus S2, saya mengambil lagi sertifikasi, kemudian balik ke Indonesia.
Jadi saya bergabung dengan perguruan tinggi swasta yang top 10. Jadi pada saat itu saya membawa ilmu-ilmu yang ada dari luar negeri. Saya berusaha terapkan, kemudian sambil pelajari, saya revise, adopsi gitu ya. Nah, mentor saya, jadi kebetulan supervisor saya, almarhum Bapak Once Kurniawan, itu beliau sudah lama di universitas. Beliau sebagai wakil rektor akademis waktu itu ya. Kemudian beliau bilang, Deb, coba deh baca taksonomi Bloom ini. Debbie pernah dengar gak? Saya bilang, kayaknya kalau lihat verbnya itu sering kita pakai di dunia training, sasaran gitu ya. Tapi kalau bicara asal muasalnya dari mana, levelingnya seperti apa, kayaknya saya nggak pernah dengar deh. Even di Australia nggak pernah dijelasin gitu loh. Nah, pas saya belajar itu, kemudian saya lihat, wow, luar biasa ya. Karena dampaknya kurikulum komponen konsistensi jadi 3 level itu yang menjaga suatu program bagus atau tidak. Jadi waktu itu saya dengan Yana pernah mengusulkan kita 5 menit aja kita evaluasi program training, lihat dari sasaran dan beberapa poin itu kita udah tahu sebenarnya yang buat ini kredibel atau enggak gitu loh. Nah, jadi disitulah latar belakangnya. Dan menurut saya itu worth it banget. Artinya kalau Bapak Ibu sebagai instructional designer nggak aware sama itu, rugi banget. Karena ini sebenarnya membantu kita sebagai tools untuk mempertajam ya. Jadi tanpa lama-lama lagi kita langsung lihat. Jadi kalau kita bicara sasaran training, kita harus aware sasaran training ini dampaknya itu kena kemana-mana. Jadi sasaran training akan mempengaruhi pemilihan metode. Nanti saya jelaskan bahwa sasaran training ada yang hot, ada yang lot. Kemudian kalau lot, metodenya seperti apa, hot, metodenya seperti apa. Nah, kemudian sasaran training ini juga mempengaruhi assessment. Jadi apa yang kita janji di siswa, artinya siswanya bisa apa, kita harus tagih sesuai. Jangan kita janjinya A, yang ditaginya B, kemudian hasilnya bagus, kita facilitator pede gitu. Kayaknya keren ya, gue ngajarnya bagus, padahal kita nagihnya kerendahan gitu loh. Atau bisa aja hasil assessmentnya malah rendah, kita stres kok kita yang salah padahal kita tagihnya ketinggian. Jadi sinkronisasi ini penting banget ya. Jadi sasaran training, kemudian metode dan assessment. Nah, kalau kita bicara sasaran training sendiri, kalau kita bedah itu ada 3 area. Jadi ada area kemampuan berpikir kalau kita bicara teori, konsep, kognitif, dan ini sering banget dipakai. Kalau saya mungkin berdasarkan pengalaman 95% training mata kuliah biasanya kognitifnya pasti ada. Malah mungkin 100%. Artinya gini, nggak mungkin kita mempengaruhi skill itu di psikomotorik atau di affective feeling kalau dia nggak memahami konsep dengan baik. Jadi makanya taksonomi Bloom ini menyoroti khusus kognitif ya. Nah, kalau affective kita bicara feeling, motivasi ya. Kalau psikomotorik kita bicara lebih ke skill, dia ke doing, repetisinya banyak di situ. Jadi yang saya mau fokuskan ke kognitif, kenapa? Karena pasti semua training pasti mulanya dari sini dulu. Kita menyampaikan knowledge, information itu ketangkep sampai level apa. Nah, kognitif bisa dilihat di sini thinking atau problem solving ya, dan levelnya itu ada 6. Kemudian kalau afektif lebih ke arah attitude, behavior, emotion, values ya. Ini kalau kita bicara pelajaran pendidikan, kalau zaman saya dulu Pancasila. Kalau psychomotoric skill paling gampang misalnya belajar golf ya, atau Anda belajar biasanya di jurusan teknik sipil, arsitektur ini juga quite heavy ya. Nah, yang saya mau fokuskan di cognitive level, kenapa? Karena ini pasti mostly dipakai. Ini wajib banget, karena nggak mungkin, tadi saya bilang nggak mungkin dia bisa skillnya bagus, kemudian nggak tahu teorinya gitu loh. Jarang terjadi. Jadi cognitive level ini ada 6. C1 knowledge paling rendah, C6 itu sintesis, C5 itu evaluation. Nah, hati-hatinya, tolong aware yang cognitive level ini ada 2 versi ya. Jadi kalau yang versi lama itu C5-nya itu sintesis, kebalik di situ ya. C5-nya sintesis, C6-nya evaluation. Tapi versi yang terbaru 2001 itu dibalik. Jadi C5 evaluasi, kita mengevaluasi dulu secara the whole, baru kita bisa mempropose sesuatu, itu C6. Ini contohnya ya, jadi tahun 1956 Benjamin Bloom dengan beberapa author yang lain ya, Taxonomy for Education, sampai ini kita bisa lihat sebenarnya dia di area synthesis evaluation ya, yang berubah, bergeser di sini aja kok, sama-sama di daerah hot ya, higher order thinking. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini nanti bisa dibaca untuk yang kognitif ya. Jadi ada 6 level dari remembering
hanya menghafal sesuai dengan textbook atau sesuai dengan perkataan instruktur. Understanding dia bisa memahami dengan lebih baik. Applying dia bisa mengaplikasikan. Jadi contohnya ada 2 kasus di sini. Misalnya kalau Anda bisa menghitung nilai capital gain dari suatu properti, itu mungkin applying karena Anda menggunakan konsep, bisa apply, bisa menghitung. Atau bisa juga kalau Anda belajar teori makroekonomi atau apa, Anda bisa menghubungkan teori dengan studi kasus yang ada. Jadi apply-nya bisa dilihat di sana ya. Kalau analyzing ya berarti Anda sudah menganalisa komponen-komponen terkait ya, melihat hubungannya. Kemudian di sini evaluating ya, Anda mengevaluasi lebih luas. Kemudian create, Anda bisa mendesain sesuatu, mempropose sesuatu setelah berdasarkan 5 tahapan di bawahnya. Jadi di sini jelas banget kata kerjanya, ini yang saya suka banget ya. Jadi kalau saran saya sih, terutama instructional designer, kalau bisa Anda punya koleksi kata kerja yang sesuai dengan perusahaan Anda buat ya. Dan kalau bisa dijadikan patokan, jadi waktu membuat materi training, mungkin mereka harus memakai kata-kata ini. Ya tentu harus cek dalam 1, 2, 3 tahun, kadang-kadang ada kata-kata yang dia pengen pakai tapi nggak ada, dan harus dibuat sendiri, custom based dengan kondisi pekerjaan, kompetensi yang ada di sana. Ya, saran saya ini penting banget supaya kita secara cepat gitu langsung tahu ya. Nah, kemarin menarik di LinkedIn saya melihat karena sekarang kan communication skill itu masuk dalam 13 kompetensi dalam upskill dan reskill. Jadi saya intip communication skill yang ada di LinkedIn, di Google juga. Ada 3 provider yang saya ambil ini, mohon maaf saya nggak cantumkan namanya ya, confidential. Bapak Ibu bisa lihat aja ya training outcomes yang dijanjikan selama 2 hari training. Provider A, Bapak Ibu bisa lihat mengenali kelebihan dan kekurangan. Saya fokus di kata kerjanya aja ya. Mengenali kelebihan, membangun, mengembangkan, meningkatkan kemampuan komunikasi yang intensif, memahami gitu ya. Provider B meningkatkan. Nomor 2 meningkatkan. Nomor 3 bagaimana mengelola. Oke. Provider C menguasai teknik-teknik praktis, mampu berkomunikasi. Nah ini menarik ini kalau kita bedah. Sasarannya jelas enggak sih gitu ya. Jangan salah, ini kan sasaran 2 hari training. Kalau sebagai instructional designer, sasaran 2 hari training, Anda harus punya juga sasaran khusus ya dalam setiap sesi. Sehingga Anda tahu banget kalau kita kasih 1 sesi 90 menit itu, kita nggak lari kemana-mana waktu menjelaskan sesuatu. Kita benar-benar aware kita punya sasaran ada berapa gitu, ya kita ujung-ujungnya kita memastikan peserta menguasai sasaran itu. Jadi itu yang harus dijaga. Kalau 2 hari ya tentu di sini nanti kan akan di breakdown ya, misalnya sasaran 1 di sini mungkin nanti dibawakan dalam 2 sesi atau mungkin 1 sesi juga bisa. Jadi ini nanti harus dijaga. Nah, itu tadi kognitif sama contoh yang ada ini sekilas ya. Nah, sekarang kalau afektif. Afektif ini kemampuan kita bicara lebih kepada attitude, emosi, appreciation ya, feeling. Jadi biasanya ini banyak dipakai untuk soft skill. Tapi perlu diingat, afektif baru bisa terjadi kalau ada domain kognitif tersentuh. Nggak mungkin kita bisa ajarkan orang tiba-tiba pandai berkomunikasi tanpa memahami atau mengerti gitu ya tentang apa itu prinsip komunikasi, the art of listening dan sebagainya. Jadi levelnya di sini kalau afektif dari receiving sampai internalizing values ada 5. Ini sebenarnya kalau trainingnya panjang ini bisa 1 hari, setengah hari ya karena cukup jelasin satu-satu dengan contohnya harus lebih jelas ya. Kemudian kalau psychomotorik lebih ke skill. Kalau kita bicara paling gampang waiters ya, misalnya di cafe, Starbucks gitu ya, atau di manufacture industry, pabrik-pabrik perakit misalnya ya di perusahaan gitu.
Nah, ini level dari imitasi level paling rendah P1 sampai level P5 naturalization. Saya suka kasih contoh kalau kita belajar mobil, kursus mobil. Ini paling cocok dipakai contoh ini. Jadi kalau imitation itu di samping saya supirnya bilang, "Bu, harus injek gas atau rem atau apa gitu ya." Kita ikutin persis seperti dia, itu imitation. Naturalization saya 6 bulan sudah coba sendiri, mungkin nabrak dikit gitu ya, apa gitu ya. Tapi kemudian harus naik tanjakan. Saya sudah terbiasa, saya sudah terbentuk skillnya dengan baik. Saya sudah autopilot juga, kadang-kadang saya sudah tahu secara refleks itu harus pegang rem atau apa. Nah, itu udah masuk ke naturalization, itu contoh skillnya. Nah, sekarang kita review cases yang ada yang tadi kita review ya sekilas. Nah, saya ambil contoh yang menurut saya cukup bagus itu yang dari provider A kalau saya jadi peserta training, karena menurut saya cukup lebih detail dari yang lainnya ya, dan lebih jelas, saya tahu dia mau kasih apa gitu. Jadi provider A ini mengenali, kemudian mengembangkan, kemudian memahami ya. Jadi mengenali kelebihan dan kekurangan, kemudian mengembangkan. Saya ambil sasaran training nomor 1, 3, 6. Nah, ini kita coba lihat kalau kita beda dari taksonomi Bloom, kemudian yang tadi kognitif ya. Semoga semua masih bisa mengikuti ya. Nah, satu contoh aja deh, misalnya nomor 1, mengenali kelebihan dan kekurangan sebagai komunikator. Mengenali bagi tiap orang, apa sih arti mengenali? Bagi saya, mengenali itu bisa mengidentifikasikan misalnya ya. Bagi Pak Isbot mungkin mengenali itu bisa mendeskripsikan. Nah, ini apa nih yang benar? Ini masih rancu nih ya. Jadi kalau kita pakai taksonomi belum, kita nggak salah. Kita udah tahu mengenali ini levelnya nanti di mana nih. Level 1 paling rendah dia menghafal doang. Dia tahu kelebihan kekurangan berdasarkan teori, atau dia bisa menjelaskan menurut pemahaman dia, atau dia bisa menganalisa kasus dan dia bisa mengenali dengan bagus, atau apa ya, atau dia sudah menganalisa kemudian dia mengevaluate. Kalau menurut saya untuk training 2 hari harusnya dia di sini udah bisa mendescribe, menjelaskan kelebihan, kekurangan, atau kemampuan communicator seperti apa. Jadi di sini nih penting banget. Kata kerja ini penting banget dipahami, terutama dalam L&D. Anda harus punya kamus kosakata. Dan hati-hatinya, kadang-kadang satu kata muncul di 2 tempat atau lebih. Contohnya describe, ada muncul di level C1, ini remembering, kognitif 1 paling rendah, ada muncul di C5. Terus bedanya apa? Kalau di sini C1 describe, ya udah dia hanya berdasarkan hafalan. Apa yang dibilang di textbook, nggak ada konteks gitu loh. Kalau di-describe di level C5, dia sudah melakukan analisa, sudah lihat kontekstualnya kayak apa, jauh lebih dalam. Jadi saya biasanya sih kalau memberikan latihan seperti ini, kita udah tandain ya. Setiap sasaran ini, kita kasih tanda kurung di sini, jadi mengenali ini dalam kurung C5. Jadi kita udah tahu, oh ini mainnya di hot, higher order thinking. Dia sudah melewati tahap aplikasi dan analisa. Berarti nanti dampaknya di metode harus ada analisa case study. Kemudian di assessment, kita harus nagihnya lewat case study. Kita nggak bisa kasih multiple choice. Walaupun multiple choice itu bisa menagih level analisa, tapi harus dalam. Kira-kira seperti itu contohnya. Ya, jadi kalau saya lihat yang ini masih cukup bagus, tapi masih bisa dipertajam ya. Oke. Sampai di sini dulu, kita masuk ke sesi tanya jawab dari Pak Isbot. Jadi Pak Isbot ini menajamkan lagi supaya teman-teman L&D dan profesional lain juga terbantu memahami ya. Kita langsung kembali ke Pak Isbot. Silakan Pak Isbot. Terima kasih Bu Dewi. Penjelasannya menarik sekali ya. Yang saya menarik itu ada yang tentang HOT dan LOT gitu Bu Dewi. Tadi Bu Dewi ada satu trik khusus yang menyebutkan tentang high order thinking dan lower order thinking. Sebenarnya itu latar belakangnya dari mana Ibu ya? Kalau untuk Bu Dewi bisa menentukan mengambil istilah HOT, LOT, apa sih latar belakang sampai untuk yang C1 sampai C sekian dimasukkan ke HOT, dan yang untuk yang C sekian masuk ke LOT. Satu itu. Kedua,
mengenai tentang yang afektif, terus yang psikomotorik, apakah tetap bisa harus menggunakan taksonomi Bloom juga, atau ada teknik yang lain gitu, misal atau penerapannya sama dengan istilah-istilah dari dengan pengukuran dari taksonomi Bloom. Dan ketiga, mohon izin kalau memang ada contoh yang ideal dari yang tadi kan menjelaskan dari contoh yang tidak ideal, yang salah seperti ini misalnya. Kalau yang contoh yang idealnya seperti apa sih Bu Dewi? Mohon bisa dijelaskan saja. Wah, luar biasa pertanyaan Pak Isbot ya. Jadi ada 3 pertanyaannya tadi. Saya langsung saja mulai. Jadi yang pertama, hot sama load. Ini seperti apa? Gimana sih bisa ada klasifikasinya ya, dan dampaknya kemana? Jadi Pak Isbot, kalau hot sama load itu awalnya saya taunya dari mana? Saya juga dari riset ya. Jadi waktu itu saya cukup challenge karena tim saya waktu di pekerjaan yang awal ya, kita tuh harus mengevaluasi, menganalisa, mereview sekitar 100 course, jadi kayak 100 mata kuliah itu per semester. Dan itu dari jurusan A sampai Z, kalau nggak salah ada 20 jurusan lebih. Dari bidang keilmuan ekonomi sampai ke arsitektur. Jadi kebayang ya dinamika dan kompleksitasnya. Kemudian bisa kebayang nggak kalau kita menganalisa sasaran training satu mata kuliah itu ada 7 atau 5 gitu ya. Terus kita harus melihat dari C1 sampai C6 itu kan kayaknya kompleks banget, detail banget. Jadi saya membantu tim, saya bilang kita pakai hot sama load aja lihatnya, itu yang paling gampang. Jadi saya juga waktu memberikan training ke dosen, waktu pembuatan materi, pengembangan materi sama facilitator, waktu menyajikan materi, mereka langsung lihat secara cepat dalam 3 menit itu langsung tahu bahwa oke, materi gue ini hot atau load, itu dulu. Jadi dia harus tahu, misalnya dia ngajar, Bapak Ibu misalnya ngajar 2 hari, harus tahu langsung, oke, materi yang gue ajarin ini hotnya dari mana? Sasaran trainingnya. Sasaran training seperti apa? Kalau saya biasanya asumsinya saya pakai dari application sampai ke evaluation. Jadi kalau kata-kata kerjanya itu sudah menggunakan kata-kata dari application sampai ke evaluation, bagi saya itu udah hot. Karena bagi saya application itu udah cukup kompleks ya, menarik. Tapi kalau dia cuma C1, C2, itu load. Jadi itu dulu. Jadi waktu membuat materi mereka harus aware, gue mainnya di hot atau di load. Dan pertanyaannya, kalau gue mainnya di area higher order thinking, hot, terus dampaknya apa? Yang pasti metodenya. Anda mau peserta training Anda itu bisa menganalisa, bisa mendesain proposal, ya berarti metode Anda harus pikirkan mulai sekarang, nggak bisa cuma ceramah atau cuma baca self reading, nggak bisa. Anda harus bantu dengan cases yang bertahap gitu loh. Terus kalau sudah tahu metodenya, harus ada case study, role play, simulasi dan sebagainya. Terus assessmentnya gimana ya? Pastikan Anda punya assessment juga ya berbau-bau yang studi kasus yang bisa menagih sasaran Anda. Jadi ini penting banget karena langsung dalam 5 menit kita bisa membayangkan, oke, gue ngajarnya ini materi gue lot. Oke, kalau lot berarti metodenya yang penting mereka memahami, mereka bisa menjelaskan karena banyak banget kosakata. Oke, gue metodenya nanti gue pakainya adalah lebih banyak mereka menjelaskan ke teman supaya mereka menghafal dan sebagainya. Case study kayaknya jangan dulu deh, kecuali peserta trainingnya ini levelnya pinter-pinter semua gitu ya. Maksudnya dia dari sekolah yang terpilih dan sangat cepat, nah itu mungkin beda. Jadi tergantung nanti learner personanya seperti apa. Nah, dari sini kata kerjanya yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kalau load sama hot, ya udah kata kerjanya juga kita tahu kok gitu. Walaupun describe sama, tapi kalau describe hot sama describe load beda. Kalau describe hot, dia jelasinnya panjang. Misalnya Debbie menjelaskan tentang, paling gampang gini, Debbie menjelaskan tentang taksonomi Bloom. Debbie udah mainnya di level hot misalnya. Saya menjelaskan taksonomi Bloom panjang banget, bisa 5 menit. Kemudian tiba-tiba orang A, tolong dong Anda jelaskan taksonomi Bloom. Ya karena dia baru belajar, dia baru menghafal, ya dia jelaskan di level lot. Tapi itu udah bagus bagi dia karena dia bisa mengingat dan ini basic gitu loh. Jadi hot lot ini penting banget karena dalam waktu cepat
instructional designer tahu dia sasarannya kemana, kemudian metodenya apa, assessmentnya apa, dan itu ditutup, di closing, sehingga nggak ada lubang, nggak ada celah, nggak ada gap bahwa ininya nggak capai, ininya kurang, ini karena Anda sudah jaga konsistensinya. Ya, jadi itu penting banget. Kemudian pertanyaan kedua, afektif psikomotorik dipakai atau tidak? Jadi saya jelaskan dulu yang pertama ya. Kognitif sudah harus ada terjadi sebelum afektif psikomotorik. Jadi pastikan kognitif Anda dulu benar. Afektif psikomotorik saya sendiri menyarankan masih menggunakan kata kerjanya sebagai acuan. Kalau tidak ada diciptakan sendiri kata kerjanya, at least kita sepakat bahwa kalau afektif itu misalnya ada 5 level. Jadi di sini level paling rendah receiving sampai characterization. Jadi kita udah tetapkan kalau level 1 kata kerjanya apa itu kita udah tetapkan, kita udah punya standar biasanya. Itu khusus disiapkan sebagai appendix waktu dalam membuat materi dan juga sebagai trainer dalam TOT. Jadi dia udah tahu dia bermainnya di area apa. Nah, cuma dipastikan gini, kalau afektif itu kan kita bicara sikap, attitude, behavior. Jadi pastikan ada intervensi di luar dari training itu sendiri. Jadi saya sangat sarankan kalau training-training yang berbau afektif, ya ada assessment di luar dari assessment training itu sendiri. Jadi misalnya 30 hari ada presentasi, ada observasi, on the job training dan sebagainya. Itu sama dengan sama dengan yang psikomotorik. Psikomotorik juga ada 5 ya. Ini juga nggak mungkin selesai dalam training 2 hari. Biasanya 6 hari, bahkan 1 bulan. Biasanya sertifikasi kayak Cisco dan sebagainya itu udah masuk ke sini. Kognitif kuat, sama skillnya juga kuat ya. Tetap dipakai dan kata kerjanya yang sering saya intip sebagai acuan. Jadi kalau bisa ID yang benar-benar mau bagus, mau rigorous, menjamin kualitas, kalau bisa Anda kuasai ini. Yang ketiga, contohnya seperti apa? Saya kasih contoh langsung karena saya punya contoh banyak sekali yang based on client ya, dan saya takut konteksnya beda. Saya kasih contoh yang general aja. Kita langsung lihat dari top university in the world ya. Saya sukanya itu Imperial College London. Jadi saya pilih di sini karena kembali lagi ya, ini S1, S2, S3 itu mereka jaga banget loh sasaran. Kita biasanya bilang setelah dia lulus S1 3,5 tahun dia harus bisa apa gitu ya, atau setiap mata kuliah ini dia bisa apa. Jadi di sini misalnya dia bisa understand the key features of qualitative inquiry and principle bla bla bla. Understand ini sangat dilarang sebenarnya digunakan sebagai kata kerja, karena understand bagi orang A dan orang B itu beda. Jadi disarankan di sini dia pilih yang describe, mungkin ini level C2 ya. Oh, ini diganti jadi describe full key features. Kalau di sini kan nggak jelas, understand key features. Bagi kamu bisa aja dua key feature aja kamu ngerti, kamu udah understand. Bagi saya 6 gitu loh. Bagi dia 4. Nah, di sini dia jelaskan harus 4 baru Anda lolos. Dan explain 3 principle. Di sini dia cuma bilang principle. Bisa aja satu principle atau 2 principle, di sini 3. Terus konteksnya apa? In the context of their own qualitative research. Jadi jelas banget kan? Kalau kita buat soal assessment jelas ya, yang kita harus tagih apa? Harus 4 gitu loh. Terus kalau kita buat metode trainingnya seperti apa atau metode di kelasnya seperti apa kan jelas. Karena dia harus describe, berarti dia harus bisa menjelaskan dengan baik. Mungkin Bapak Ibu selain punya slide PPT, dia juga ada group discussion bahas, kemudian mereka juga ada memorize ya dengan bagus, karena dia harus bisa describe gitu loh. Yang ketiga, demonstrate basic professional competence as Java. Waduh, apa ini? Oh, ternyata kalau demonstrate di sini artinya dia bisa organize, dia bisa build, dia bisa test. A simple Java program. Terus yang apa? Gunanya buat apa? Yang bisa solve. Solve apa? Konteksnya apa? Real world problem, tapi yang kamu pilih. Karena kita nggak bisa mempersiapkan case-case yang ada, jadi yang sesuai yang kamu alami sehari-hari. Jadi ini contoh yang bagus banget ya. Ada verb, ada objek, ya, kemudian konteksnya apa. Simple seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Saya sendiri mengucapkan terima kasih dibantu Kang Isbot, Pak Isbot, Kang Isbot ya. Jadi saya serahkan kembali ke Pak Isbot.
Bapak Ibu, satu lagi, kalau ada komentar atau ada pertanyaan, just leave in the YouTube channel ya. Terima kasih, salam Alpha Code. Saya kembalikan ke Pak Isbot. Thank you Pak Isbot. Mantep. Senang sekali saya banyak insight-nya dari penjelasan yang tadi Bu Debbie ceritakan. Jangan sebut diri Anda instructional designer kalau buat sasaran training saja masih yang paling saya garis bawahi adalah memang taksonomi Bloom ini sangat-sangat bermanfaat sekali, dan itu hint-nya itu, petunjuknya banyak di situ, dan yang sebenarnya kuncinya itu yang tadi yang Bu Debbie katakan tadi, itu yang HOT sama LOT aja sih. Kita bisa mengenalinya lebih cepat, dan memang ketika kita sudah membuat sasaran training yang tepat, itu kita akan paham ini larinya itu mau kemana gitu, outputnya itu atau outcome-nya itu mau kemana gitu. Jadi dia itu akan jadinya bakal begini loh gitu. Mungkin ada yang bilang ini hanya untuk akademisi, tapi enggak juga sih. Ini bisa diterapkan juga yang di non akademisi juga sih sebenarnya. Kita bisa akan lebih nge-track-nya tuh lebih terfokuskan gitu. Saya pun yang bukan seorang yang seorang learning enthusiast jadi paham gitu dari posisi bahwa begini ya training itu, begitu ya training itu gitu. Thanks, nanti kita ketemu lagi dengan L&D series yang lainnya. Bu Debbie, thank you atas bisa ngisi di YouTube channelnya. Oke. Follow di channelnya Bu Debbie, jadiin subscribe-nya. Jangan lupa connect di LinkedIn-nya, cari aja Debbie Tanamal. Oke. See you guys.